Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadun musahabihil wal ikram. Ya wal jalil wal ikram. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, sehingga kita dapat menjalankan segala amal dan ibadah perintahnya. Selawat dan salam tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita, Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi dalam channel Buya Pasaman Timur dalam makom majelis zikir Ma'rifatullah. Dalam rangka meningkatkan ma'rifatullah kepada Allah, perlulah pendalaman pemahaman yang lebih kuat. Pemahaman seperti yang saya bilang dalam Al-Baqarah 269, bukanlah kekuatan diri, tapi pemberian dari Allah. Dalam tayangan ini saya akan berbagi wawasan dan pengetahuan demi meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, mengungkap kembali rahasia ada apa dengan huruf alif dan waw yang ditenggelamkan. Kenapa ini menjadi tolak ukur dan menjadi sebuah pertanyaan? Karena jelmaan atau Lauh Mahfuz Al-Quran itu adalah penerjemahan alam. Penerjemahan alam ini dalam arti kata ada alam yang bersifat tersurat, ada alam yang bersifat tersirat. Sebagai Iqra yang jatuh kepada Al-Quran bernama kauliyah, maka kita akan mencari kauliyah itu melalui rububiyah pengetahuan ayat, menggali potensi daripada hijaiyah, yaitu huruf dalam Al-Quran. Dihalalkan dua perkara mencari Allah, yaitu diri dan sunnahnya Al-Quran. Al-Quran cerminan diri, diri cerminan Al-Quran. Ayat yang bergerak dalam diri adalah Al-Quran. Yang dinamakan ayat kauniyah, yaitu yang menjadi batin dalam diri, yang digunakan untuk berbicara dengan Allah. Sekarang kita akan belajar memahami tentang rahasia apa dan makna yang suatu kepincangan yang kita lihat dari dua huruf ini sebagai huruf raksasa dalam ejaan kita sehari-hari, huruf besar, huruf kodrat terkuat. Dalam pembahasan terdahulu saya sudah menerangkan bahwasanya dari Saud Maksani, yaitu huruf waw, dari tausiah kita yang terdahulu, sebagai pencapaian kontak batin menuju Allah, menghindari kebatilan. Huruf waw atau haw atau hu dalam tasawuf atau dia adalah kepemilikan perkataan tentang diri Allah, disebut dia, hu.
Jadi seperti kita mengulangi sedikit kaji hakikat waw kemarin, Allah. Nah, disitulah adanya Allah, how dia. Di saat kita menyebut Allah, disitulah batin kita menuju dia. Batil solat kita Allah kalau dia tidak dituju dengan asma atau ayatnya. Jadi bisa-bisa tulisan jadi Tuhan kalau tidak ada huruf waw itu di tengah-tengah hamzah lam lam ha tadi. Nah, disinilah kenapa alif hilang dalam bismillah, waw hilang dalam kalimat Allah, Allah. Di sini perlu saya terangkan, kalau waw ini adalah makomnya dia, kediaan Allah menuju singasanga derajat, maka alif seperti yang pernah kita juga mengkaji, itu adalah makom diri, kedirian Allah, keisanan, kehambaan Allah pada diri. Sifat kemanusiaan Allah pada diri dinamakan hamba atau diri sifat. Nah, di sini makomnya alif, dikatakan alif terlihat setelah hidupnya batin zat dan nur maujud menjadi alif nama khodamnya. Jatuhnya pada sifat kodrat diri. Nah, itu. Maka alif dan waw tadi, kalau kita sandingkan, waw ini diangkat ke atas alif menjadi domah. Maka dia akan disebut u. Nah, kalau dia u, zikirnya adalah sir yang disebut atau dikenal dengan Nah, adalah tajali, gerakan. Gerakan yang dikerjakan oleh diri kita atau napas kita. Kalau alif dan waw dipertemukan dalam satu hijaiyah, dinaikkan waw berbentuk di atas huruf alif berbentuk domah. Nah, maka domah ini kan berasal dari maujudnya waw yang mengangkat alif menjadi u, dibaca dengan Kalau itu adalah gerak sir, gerak rahasia. Ke atas tidak ada hu, ke bawah tidak ada hi, ke tengah tidak ada ha. Lepas dari ha, hi, lepas. Hu, lepas. Malah dibalik menjadi Kalau sudah alif ketemu dengan waw, berpadu antara yang sirna dengan yang tenggelam, yang goib tadi. Nah, alif kepemilikannya adalah sesuatu yang kodrat diri, yang disebut dengan sifat aku. Sementara waw, hu atau dia, itu disebut dengan kodrat dia. Nah, inilah pembuktian ini. Tadi itu adalah ruh daripada kodrat ayat ini. Nah, di mana kita bisa buktikan antara waw dengan alif itu satu ruh? Saya ulangi, di mana bukti alif dan waw itu memiliki satu ruh atau satu hayat atau satu kehidupan. Di sini kita lihat surat Yasin ayat 82. Innama amruhu, atas nama ruhku. Nah, kita lihat ruhu, ya, ruhku.
syai'an aradda ayyakulalahu, dia menuju lahu. Lahu itu alam hakikatnya Allah, alam diri hakikatnya Allah, yaitu alam diri sifat. Ya, lahu kun, dia katakan kun, maka sifatnya ah. Ya, ah itu adalah alif awal, ha terakhir, ah artinya zat atau Allah. Nah ini. Jadi yang pertama yang dijadikan oleh kata kun itu adalah ah, Allah. Barulah Allah menjadikan Muhammad fayakun. Barulah jadi dia. Dia itu adalah fayakun. Di fayakun kita melihat ada huruf waw. Fayakun. Nah, kaun itu ada waw di situ atau hau atau dia. Jadi diambil kesimpulan, jadi aku maka jadilah dia. Nah itulah awal kun fayakun. Kun fayakun ini ada 7. Nah, yang pertama kun fayakun itu adalah jadi aku maka jadilah dia. Belum ada sebutan Allah dan Muhammad. Tetapi rahasia yang terjadi di dalam huruf kun itu adalah ah. Nah ini dikaji dari hikayat perjalanan antara ahad dan wahdiyat. Ya, wahdiyat itu menjadikan dirinya sendiri. Nah gitu. Jadi disinilah peran daripada pembuktian dengan ruhnya, dengan pemberian satu kehidupan Allah, aku dan dia dalam satu sebutan, aku dan dia dua panggilan dalam satu kodrat. Ini nama roh, atas nama diri dan kehidupanku, maka kujadikanlah kun. Nah, di sini kun itu adalah ah itu adalah alif lam lam ha. Ah alif awal, ha akhir. Ah Allah. Dan fayakun. Kaun itu adalah waw. Nanti kalau jamaah melihat surat Yasin, di fayakun itu lihat huruf wawnya ada, fayakun. Seharusnya kan tidak ada, tapi disembunyikan. Tapi makanya dikatakan Al-Quran itu milik orang berilmu. Kalau kita mencari Allah, pasti pertanda itu disiapkan. Pertanda itu disiapkan. Jadilah dia. Nah, maka di dalam kodrat diri kita, di mana letak alif dan waw tadi, yang telah disandingkan menjadi u. Disandingkan menjadi u, akhirnya menjadi zikir tersirat, zikir sir disebut Nah, jadi tadi kan, maka adalah zikir sir. Kalau kita bernapas itu zikir sir yang sangat membuat kita betul-betul merinding. Nah, tapi di dalam menjalankan ini, di mana letak waw atau haudianya tadi, pusat batin untuk menuju Allah. Batin manusia mencari batinnya Allah dalam berdoa, dalam menyembah. Diri manusia mencari diri dalam alif. Nah, disinilah. Tapi di dalam nyatanya, di dalam munajat batin, wujud Allah dalam batin. Ternyata, ya, ada aku dalam dia. Nah, di sini nih. Maka jatuhlah makom daripada huruf ini. Kalau kita ingin ngebatin kepada Allah, maka kita harus menuju alam batinnya Allah dalam diri. Makom batin. Nah, kalau kita ingin mendekatkan diri, maka kita harus mencari makom diri. Makom diri adalah nyawa, ya. Makom diri adalah nyawa, yaitu nyawa tersirat. Ini namanya ya. Batin tersirat namanya jasad tersirat namanya Itulah Nah, inilah zikirnya. Jadi kalau kita tahu makom seperti ini, mendekatkan diri tidak susah para jemaah. Insya Allah
Kalau sudah tahu tarikatul ilallahnya, tarekat kepada Allah itu kalau kita sudah tahu, tidak susah mendekatkan diri. Jadi kalau kita sudah tahu, mana alif? Alif sandaran nyawa, hu Allah, dia mengatakan, akulah Allah. Disinilah Allah. Itulah pekerjaan nyawa yang selalu berzikir. Batin zikir nyawa dinamakan nufus. Nufus itu tidak ke atas, tidak ke bawah, tetapi dia bergerak menuju atas dan bawah dengan tidak ada di atas dan tidak ada di bawah. Tapi itulah gerakan tajalinya. Kenapa? An, in, un. Nah gitu. Kalau an dia menuju batin. Nah kalau un dia menuju asal. Itu yang dimaksud turun naik. Nah jadi kalau kita ingin mengebatin kepada Allah, itulah waw fungsinya. Apabila kita melihat waw ini di dalam surat Al-Quran, artinya hau dia, berarti batin kita sudah kontak untuk mengarah mata batin kita menuju dia. Tapi kalau alif itu memasangkan diri dengan mengerjakan dengan diri, dengan sebenar-benar diri, dengan kekuatan diri yang tersirat untuk menuju diri yang hakikat. Nah, kalau alif pegangan diri itu jatuh makomnya nyawa. Kalau waw pegangan batin sebagai isyaroh dari manusia, kontak hablum minallah, itu adalah pegangan jantung dinamakan markubah. Nah, markubah ini adalah pusat batin. Makanya dia menggerakkan jantung itu namanya markubah. Markubah itu makom batin. Nah, makom batin untuk mengontak sekalian alam. Sifatnya Rabbil Alamin, menguasai seluruh alam. Tapi kalau nyawa menguasai seluruh makhluk. Nah, disinilah antara alif dengan waw adalah sebutan nyawa dengan jantung atau diri dengan batin. Di sini baru kita mendapatkan zikir hakikat diri itu. Ke bawah menuju nyawa. Di nyawa mengatakan, hu Allah. Selalu mengaku dia melindungi kita, bahwasan dia adalah Allah. Nah, maka batin kita memberitahukan kepada seluruh alam jagat raya, lahir batin di antara keduanya, mengatakan Allah, Allah memuji nyawa kita. Seluruh alam memuji nyawa, maka diangkatlah derajat kita sebagai khalifahnya Allah. Jadi kalau kita ingin melaksanakan zikir diri ini, maka ingat, apabila ingin menzikirkan, bisa angkat, pasangkan waw itu kepada di atas alif, maka terjadilah sebuah gerakan zikir, yaitu ke bawah dia hu, ke atas dia hu dia. Alif mewakili hu, aku. Hu mewakili waw, mewakili hu atau dia. Hu, hu, ya. Ditarik napas dengan hu, aku, kadim, hu, nyata, dia. Jadi sini kita melihat alif tidak nyata pada sifat aku, batin, sirir, tubuh halus. Aku, dia, Allah. Jadi hu itu ditiupkan. Nah, itu dia itu sudah zohir. Tapi di saat aku itu batin, diri batin. Kita hu naikkan itu menjadi dia. Inilah diri zohirnya Allah. Allah fil zohiru, wallahi fil batinu. Alif pada nyata, pada tersurat. Alif tidak nyata pada hakikat di bismillah. Itulah yang di nyawa dan jantung. Jadi kalau dia ke bawah mengaku aku, dia ke atas mengatakan dia. Jadi kalau dia ke atas, aku di bawah, berarti total semuanya. Wa huwa ma'akum aina
ma kuntum. Itu janji Allah di surat Al-Hadid ayat 4. Kalau sudah dia padamu, wa huwa ma'akum, padamu, aina, makanya aku, kata Allah, maka saya, aina ma kuntum, adalah kamu. Itulah kunci bertuhan. Itu kunci bertuhan, jemaah. Kunci bertuhan. Kalau diri belum bertuhan, agama tidak ada gunanya. Maka dahulukanlah awalul wajibin alal insan humai fi fatul illahi bi istigoni. Pendek saya, tidak akan pernah saya perpanjang kata ini, karena ini kata orang berilmu, bukan kata orang ragu-ragu. Ingat, kalau Alkitab sudah tidak ada keraguan, maka muslimmu sudah mutakin. Ingat Al-Baqarah, ya. Zalikal kitab bula rohiba fihi hudal lil muttaqin. Sesungguhnya kitab itu bukanlah suatu keraguan bagi orang yang sudah muttaqin. Insya Allah, amalkan. Inilah hakikat bertuhan yang sebenarnya. Dengan kita mengetahui wow itu ditenggelamkan dengan alif, ternyata kalau dia ketemu, kitalah jadinya. Sifat hakikat bagi Allah di dalam diri kita. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.